Bagaimana yang sering kita diskusikan bahwa sebenarnya awal tahun 2020 ini adalah titik balik bagi perekonomian Indonesia, adalah corong dari kondisi perekonomian kita setelah investasi besar-besaran di infrastruktur ya. Ya. Sebagaimana yang kita tahu di mulai tahun 2014 kita mulai invest banyak di infrastruktur, yang mana itu banyak menopang industri. Ini adalah cara untuk membalikkan tren industrialisasi yang sebelumnya turun gitu ya, downward. Nah, mulai tahun 2020 sudah kelihatan tanda-tandanya dari sekali lagi kita lihat dari Purchasing Manager Index, dari kinerja ekspor yang signifikan dan seterusnya. Tapi kemudian harus terdistorsi gara-gara COVID gitu ya. Cuma kalau kita lihat balik lagi di tahun 2021, apakah kondisinya akan jauh melampaui tahun 2020 atau awal tahun 2020? Saya rasa kita masih punya kemungkinan untuk itu, ya, karena Oke. 4,3% ini adalah angka yang baik. Gitu. Oke, tadi kan Pak Wali juga sempat bilang begitu ya, di angka ini 4,3%, berarti artinya adalah Indonesia masih dipercaya oleh asing gitu atau investor asing sebagai tempat dan sarana investasi. Kalau Anda lihat sendiri sebenarnya positioning Indonesia dari kacamata investasi secara global ini seperti apa sih? Apakah memang daya tariknya sedemikian rupa begitu ya, sehingga tingkat kepercayaannya pun juga sedemikian rupa untuk tempat investasi di tengah kondisi saat ini, Mas Fitra? Ya, mengenai investasi kita sebenarnya berbicara dua hal ya, momentum dan juga ekosistem. Nah, di tahun 2016 ya, sebagaimana yang tadi sempat saya sampaikan sedikit bagaimana perkembangannya, setelah naik cukup signifikan di kuartal 1 tahun 2015, tapi kemudian kita kehilangan momentum di 2016, 2017 terusnya gitu ya. Ekspor kita dan investasi kita berada bukan dalam full throttle, dalam kondisi yang mejan gitu tahun-tahun itu. Karena kita kehilangan momentum untuk kemudian bisa menggiatkan ekspor dan investasi pada saat itu. Ya, dan hingga pada akhirnya kita hilang kesempatan untuk tumbuh pertumbuhan ekonominya di atas 6%. Nah, momentum itu secara random kemudian hadir lagi di tahun 2021 dan tahun 2022. Kenapa? Karena ada dua hal yang terjadi di tahun 2020. Yang pertama adalah China factor, yang kedua adalah relocation factor. China factor, China sebagaimana yang kita lihat itu tumbuh kuat sekali ya sepanjang tahun 2000 awal tahun 2021 tumbuh 18% di kuartal 1. Tetapi sebenarnya mereka masih suboptimal gitu ya, sehingga mereka harus menguatkan impornya dari ASEAN terutama dalam hal ini untuk menopang industri mereka ya, karena industri mereka suboptimal, mereka tidak bisa produksi sendiri, sehingga mereka di jangka pendek ini sangat memanfaatkan ASEAN. Sehingga kita bisa lihat ekspor kita dan juga arah investasi dari China ke sini juga mulai kelihatan signifikan ya, terus signifikan di dua besar. Berikutnya adalah relocation factor. Nah, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Eropa, dan juga Jepang ini berpikiran untuk kemudian melebarkan portofolionya, mengejar ketahanan, resiliensi, bukan lagi efisiensi. Selama ini mereka sangat tergantung pada China, tetapi mereka mulai berpikir ulang di global production network dan juga global value chain-nya. Sehingga mereka melihat pasar ASEAN adalah salah satu tempat asal impor dan juga tempat tujuan investasi yang signifikan untuk kemudian menggantikan peran China di jangka menengah dan panjang. Sehingga kita bisa lihat ya arah investasi dari negara-negara tersebut juga cenderung baik gitu ya. Bahkan ada beberapa pabrikan Jepang yang ingin relokasi ya dari China ke Indonesia, sebagaimana yang diumumkan oleh Prime Minister Suga, ada Panasonic, ada Denso dan seterusnya. Ini adalah buah dari juga paket kebijakan yang mereka miliki. Jadi dengan paket kebijakan ekonomi yang mereka miliki ini, sebagian digunakan untuk relokasi dari China, moving away from Ya, China. ya. Dan momentum ini yang bisa kita manfaatkan gitu sehingga arus atau tren PMA kita meningkat. Ini kita bicara momentum. Yang kedua adalah ekosistem. Nah, kalau kita bicara ekosistem, berarti kita melihat bagaimana pembangunan infrastruktur yang selama ini terus terjadi, bagaimana juga omnibus law, suatu ikatan institusional yang sangat kita butuhkan gitu ya, itu memberikan signaling effect yang positif buat para investor. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.